Halo semua, welcome back to Seto. Oke, balik lagi bersama saya Ahmad Yani. Sekarang saya membawakan konten Seto. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang 3 kesalahan umum yang biasanya orang lakukan dalam menggunakan Accurate Accounting Software, khususnya yang online ya. Kalau Anda pengguna pertama dan baru banget tahu Accurate Online, video ini wajib banget Anda tonton biar tidak salah. Dan jangan lupa di klik like dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut aja langsung. Kita akan bahas 3 poin utama nih yang memang jadi kesalahan umum kepada para pengguna awal ya Accurate Online, pagi yang masih awam baru-baru pakai dan mereka tidak menggunakan jasa setup implementasinya ya dari partner-partner resminya Accurate ya. Yang pertama banget itu biasanya mereka ada kesalahan di konfigurasi awalnya gitu kan, mulai dari konfigurasi akun ya, konfigurasi user ya kan. Jadi mereka itu kurang optimal dalam melakukan konfigurasinya tersebut. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi langkah konfigurasi itu dipastikan sudah sesuai dengan role-nya masing-masing ya. Misalnya dia di bagian purchasing ya, hanya dibukakan modul purchase gitu. Dia di bagian procurement, dia hanya dibukakan modul procurement gitu. Lalu kegiatan-kegiatan aktivitasnya agar tidak mengganggu user lain gitu. Takutnya khawatirnya dia salah buka modul, salah input data karena modulnya juga tidak ditutup. Nah, itu kesalahan yang sering banget kita temui ya gitu kan. Jadi profilnya itu tidak sesuai dengan role jabatannya dia. Jadi tahu semuanya dibuka aja nih gitu kan. Jadi semua fitur terlihat gitu. Jadi ada yang salah input gitu kan, atau bisa buka-buka data yang lain yang seharusnya dia tidak bisa buka. Nah, itu jadi akibatnya jadi fatal banget. Gitu. Misalnya dia akhirnya bisa ngeliat rekening perusahaan ada berapa saldonya gitu kan. Dia ngecek stok padahal dia tidak ada urusan ke sana gitu ya. Itu kesalahan umum yang pertama sih ya. Kesalahan yang kedua gitu, user itu tidak memahami secara detail fitur-fitur yang ada di Accurate Online. Ini kita ngomonginnya detail ya, bukan cuma cara inputnya aja gitu kan. Contohnya yang detail tuh seperti apa ya? Di Accurate itu ada seperti fungsi recurring atau transaksi berulang ya. Jadi transaksi ini bisa kita ulang atau kita recurring sebanyak kelipatan yang memang kita mau. Misalnya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, mau berapa kali di recurring itu bisa gitu loh. Juga ada fitur memorize transactions gitu. Jadi untuk transaksi yang memang setiap bulan kita lakukan, misalnya contohnya kita bayar gaji, listrik, air, telepon, nah itu kita bisa memorize transaksinya. Jadi in case kita akan melakukan proses input, kita tinggal panggil aja nomor memorize transactionsnya gitu. Itu banyak banget user yang tidak mengetahui hal itu ya. Atau ada fitur upload dokumen, fitur approval. Nah, itu adalah salah satu kesalahan ya yang memang bisa dibilang fatal gitu kan. Jadinya dia yang tadinya harusnya bisa di-memorize gitu, akhirnya dia input setiap hari gitu kan ya. Itu lumayan gitu. Contohnya kayak misalnya kita di bidang pendidikan lah, itu kan setiap bulan tagihannya nilainya sama ke orang yang sama gitu kan. Jadi setiap bulan udah pasti tagihannya segitu. Nah, itu better kita pakai fitur memory transaction. Jadi tinggal panggil aja, kita nggak usah input lagi itemnya apa, nilainya berapa gitu kan. Nah, kesalahan itu yang terkadang membuat praktek di Accurate-nya itu jadi mikirnya, aduh nih kok Accurate jadi nggak praktis gitu kan. Padahal sudah disediakan fiturnya, namun user ini kurang mendetail memahami ya. Jadi kayak, Pak, kita ada, misalnya kita contoh yang tadi pendidikan ya, Pak, kita ada 100 anak, masa setiap bulan saya mesti bikin 100 invoice Pak untuk tagih biayanya gitu kan. Padahal ya tinggal panggil aja gitu loh, lebih mudah gitu kan. Jadi itu biasanya yang kita jumpai juga tuh. Jadi dia kurang paham banget detail fiturnya tuh apa aja gitu ya. Nah, yang terakhir itu gitu kan, kebanyakan yang kita ketemui juga mereka kadang kurang optimal dalam melakukan pengkategorian akun gitu loh. Kadang kita temui
mereka mau pakai Accurate nih tapi belum punya daftar akun atau COA gitu kan. Padahal basically Accurate itu adalah software accounting ya, karena goals akhirnya adalah laporan keuangan, neraca, laba rugi. Nah itu kan justru modal utamanya adalah chart of account, data akun. Nah itu banyak banget yang Pak bisa gak tanpa akun kita start Accurate loh. Terus yang mau dikejar tuh apa? Kadang kita mesti make sure itu dulu, karena orang itu mau pakai Accurate biasanya tujuannya adalah laporan keuangan gitu. Oh enggak Pak, kita cuma mau lihat laporan penjualan aja sama pembelian, ya bisa aja. Tapi pada akhirnya adalah penggunaan software Accurate online-nya ini tidak maksimal sebagaimana mestinya. Padahal Accurate itu adalah salah satu software yang memang bisa dibilang sangat lengkap fiturnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di video-video kita yang sebelumnya ya. Kita banyak beberapa video yang membahas fitur-fitur unggulannya Accurate ya, dengan harga yang cukup efisien gitu, tapi mendapatkan fitur-fitur yang sangat efektif gitu. Jadi base kayak chart of account, pengkategoriannya, penomorannya itu banyak sekali user-user yang memang belum siap gitu. Ya udah pakai defaultnya Accurate dulu ya bisa, nggak ada masalah. Itu balik lagi ke opsinya mereka ya. Tapi itu sangat disayangkan karena ujung-ujungnya kalau kita punya laporan keuangan adalah ke analisa gitu. Misalnya saya dalam 1 bulan ini saya mau lihat biaya marketing saya dong gitu kan, saya mau lihat biaya entertain saya dong, itu cukup besar atau enggak gitu. Atau ada biaya yang tiba-tiba membengkak gitu kan, saya harus tahu dari tantanan chart of account-nya gitu. Nah itu beberapa hal yang kita temui itu. Jadi pertama itu kalau saya recap balik adalah konfigurasi tadi ya, dari sisi usernya gitu kan, mereka tidak tahu fungsionalnya ini sebagai apa, itu sebagai apa, jadi semua akses dibuka gitu ya. Lalu yang kedua, mereka tidak paham detail fitur-fiturnya. Yang tadi ada fitur-fitur yang terlihatnya kecil tapi memang impactnya tuh cukup besar, kayak approval, lalu upload dokumen, recurring, memory transactions. Itu adalah fitur-fitur yang menurut saya sangat powerful untuk dimanfaatkan oleh user ya. Terus yang terakhir tadi ada ketidaksiapan ya dari data awalnya seperti chart of account gitu. Padahal tujuannya si Accurate online itu mungkin dipakai adalah harusnya ke reporting ya, financial reporting tentunya gitu kan, neraca, laba rugi, itu yang penting. Tapi seringkali kita temui mereka itu bahkan belum siap dari sisi kode akunnya gitu ya. Itu yang mungkin kita perlu perhatikan ya untuk para user yang memang mau mulai menggunakan Accurate online ya. Dari 3 hal itu, beberapa langkah yang mungkin bisa kami berikan adalah yang pertama, sebelum menggunakan user, tentukan dulu ini ada berapa orang yang mau pakai, bagiannya apa-apa aja gitu kan. Jadi pun dalam berlangganan Accurate pun tidak sia-sia gitu kan. Oh, yang mau pakai ada 5 orang, ya udah kita setting 5 akun. 5 orang ini fungsionalnya ngapa-ngapain aja, job-jobnya tuh sudah kita detailkan tuh ya. Lalu yang kedua, untuk pemahaman fitur, ya ini kita sarankan adalah mendatangkan planner ya yang memang resmi dari Accurate-nya, karena dia itu menguasai fitur-fitur detail Accurate yang memang kadang fitur-fitur tersebut pun tidak dikemukakan di banyak video gitu loh ya. Jadi memang ada fitur-fitur kecil nih, updatean-updatean yang memang hanya diketahui oleh si implementator resmi gitu loh. Nah itu yang diperlukan apabila memang dirasa oh kayaknya kita butuh mendatangkan implementator nih buat pemakaiannya itu lebih maksimal dan lebih akurat tentunya gitu. Nah yang ketiga adalah kode akun tadi. Memang kalau menggunakan Accurate ini kita tidak diwajibkan menguasai akuntansi sih gitu kan, karena memang dari Accurate sudah disiapkan ya. Jadi yang perlu dipastikan adalah better disiapkan kode-kode akunnya standar aja, tapi yang memang menggambarkan kondisi perusahaan, biaya-biayanya ada apa aja. Jadi pada saat laporan keuangan itu keluar, kita bisa melakukan analisa seperti itu ya. Nah, itu adalah 3 kesalahan umum yang memang sering terjadi oleh para pengguna Accurate online tentunya ya. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memaksimalkan para user Accurate dalam menggunakan software Accurate online tentunya. Oke. Untuk teman-teman mau berbagi atau mau kita ada share konten-konten lain, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk support kita ya. Thank you for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.